Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau ngomongin uang tuh, ya agak gimana gitu? Iya ya. Seringkali jadi topik yang sensitif. Kayak topik sensitif lain lah, kita semua tuh punya cerita sendiri soal uang. Seringnya terpendam gitu, nggak kita sadari. Betul. Cerita warisan, cerita pengalaman pribadi. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih. Dari kutipan buku Jane Sincero, You Are a Badass at Making Money, kita mau lihat gimana sih pola pikir kita ini, katanya bisa banget ngaruh ke kondisi finansial. Oke, menarik. Gimana katanya Sincero? Ya, kita coba gali bareng ya, gimana sih biar bisa mulai diubah gitu. Mari kita bongkar deh. Siap. Sincero ini kan bilang ya, hubungan kita sama uang tuh seringkali aneh. Ada cinta, benci, pengen banget, tapi malu juga. Campur aduk gitu ya. Iya. Dia bahkan nyamain kayak hubungan kita sama seks. Sama-sama penting, penuh hasrat, tapi juga kayak tabu. Jarang diajarin terang-terangan. Gimana menurut Anda? Kena gak sih analogi ini? Menurut saya cukup kena ya. Karena dua-duanya itu menyangkut emosi yang dalam. Dan seringkali ya itu tadi nggak diomongin terbuka. Hmm, Tapi yang lebih penting dari sekedar tabu dibicarakan adalah gimana keyakinan kita yang di bawah sadar itu, yang seringkali negatif atau bikin bingung, itu beneran bisa muncul jadi kenyataan finansial kita. jadi kalau kita mikir uang itu jahat atau susah gitu, Ya, bisa jadi dompet kita ngikutin pikiran itu, gitu. Nggak sadar kita ngejauhin uang. wah, saya jadi ingat cerita Sincero pas kecil di Italia. Dia kira makan cacing goreng, sampai mau muntah. Oh, yang itu ya? Iya, padahal ikan teri goreng itu kan nunjukin banget ya gimana keyakinan kita bisa ngebentuk realita yang kita alami. Tapi apa nggak terlalu simpel nih nyambungin keyakinan langsung ke rekening bank? Pertanyaan bagus sih. Tentu faktor ekonomi kan banyak ya, nggak cuma pikiran. Tapi poinnya Sincero, dan ini ada dukungan riset psikologi juga, Oke, itu soal kekuatan pikiran buat mempengaruhi pengalaman kita. Contoh ekstrimnya kan eksperimen VS Ramachandran soal Phantom Limb itu. oh yang anggota tubuh bayangan itu ya? Betul, pasien bisa ngerasa sakit di tangan yang udah nggak ada, dan rasa sakitnya bisa hilang pakai trik cermin yang bohongin otak. Intinya, apa yang kita yakini bisa ngubah pengalaman fisik. Nah, Sincero percaya ini berlaku juga buat finansial. Jadi kalau yakin nggak bisa kaya, ya Ya, alam bawah sadar kita bisa jadi nyari jalan buat ngebuktiin keyakinan itu, gitu. oke, masuk akal sih kalau gitu. Nah, Sincero juga ngomongin soal biaya dari pola pikir kelangkaan, scarcity mindset ini. Ah, iya, itu penting. Dia cerita pengalaman dia pas bangkrut. Lucu tapi miris juga. Makan apa aja yang gratisan, jalan kaki jauh biar hemat parkir, bahkan nambal pipa bocor pakai lakban coba. Iya, saya ingat cerita itu. Kedengarannya hemat ya. Iya, tapi ruginya di mana katanya? Ruginya tuh di fokus dan energi kita. Waktu dan energi mental yang habis buat mikirin kekurangan terus, nyari diskon recehan, ngakalin keterbatasan, itu energi yang harusnya bisa dipakai buat mikir cara dapetin lebih banyak. Oh, jadi fokusnya ke bertahan, bukan berkembang. Tepat. Fokusnya di lubang donat bukan donatnya. Dan ironisnya, kata Sincero, ketamakan pun seringkali akarnya sama, takut nggak cukup. Jadi ya sama-sama dari rasa takut. Wah, menarik itu. Terus, buku ini juga nantang keyakinan negatif yang umum banget, kayak orang kaya itu jahat atau egois. Iya. Atau, Atau nggak bisa kaya sekaligus spiritual, atau yang paling sering nih, harus kerja keras banting tulang baru bisa dapat duit. Kenapa sih penting banget ngebongkar ini walaupun kita ngerasa nggak percaya-percaya amat gitu? nah itu dia. Karena keyakinan ini bisa mainnya di bawah sadar loh. Kalau diam-diam kita nganggap orang kaya itu jelek, atau uang itu bikin gak spiritual, gimana kita mau termotivasi 100% buat ngejar uang? Oh, jadi kita sendiri yang nahan diri gitu ya? Bisa jadi. Kita nyabotase usaha kita sendiri tanpa sadar. Mana mau kita ngejar sesuatu yang kita anggap nggak baik kan? Jadi ada konflik di dalam diri. Bener juga ya. Terus, Sincero nekenin pentingnya tahu kenapa kita pengen uang. The why-nya. Bukan cuma pengen kaya, tapi buat apa persisnya. Nah, ini kunci nih. Kayak cerita kambingnya yang nekat dobrak pintu buat masuk rumah. Dia tahu banget maunya apa. Sepenting apa sih why ini? Penting banget. Why yang kuat, yang emosional, misalnya
pengen renovasi rumah buat orang tua, atau biar bisa bebas bantu orang lain, itu bahan bakar utamanya. Buat ngelawan rasa takut tadi ya? Iya, buat ngelawan keyakinan negatif, buat ngasih energi pas lagi males atau takut. Ini juga nyambung ke soal ngikutin apa yang kita suka, bakat kita. Kayak temennya Sincero yang jadi MC sukses itu. Kan bebas rasanya ngejar sesuatu yang kita suka ya. Pasti beda banget energinya. Nah, ini nyambung ke soal tindakan. Sincero cerita dia nekat investasi gede buat bisnis coaching online, padahal dia ngaku nggak ngerti bisnis sama sekali. Haha, iya itu langkah besar buat dia waktu itu. Kedengerannya agak gambling ya, apa intinya mesti nekat gitu? Bukan semata nekatnya sih, tapi lebih ke keputusan tegas. Bikin komitmen 100% terus jalan, walaupun takut. Keputusan ini yang katanya ngasih sinyal ke semesta atau ya kepikiran bawah sadar kita lah buat mulai kerja ngedukung tujuan itu. Jadi idenya bakal muncul setelah kita memutuskan. Bisa jadi gitu, tapi ya harus ditindaklanjutin. Kalau cuma mutusin tapi diem aja ya sama aja bohong. Oke, lingkungan juga katanya ngaruh banget ya. Sampai ada omongan pendapatan kita itu rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Ah, ya itu sering disebut. Apa berarti kita harus jauhin teman atau keluarga yang pikirannya negatif soal uang gitu? Kedengerannya agak susah ya? Nggak harus se-ekstrim itu juga sih. Lebih ke soal sadar aja sama pengaruh lingkungan, orang, tempat, kebiasaan ke cara kita mandang apa yang normal atau mungkin. Terus gimana dong? Ya, saran praktisnya sadari pengaruhnya, terus coba cari lingkungan atau geng baru yang lebih positif, yang dukung tujuan finansial Anda. Kalau orang terdekat nggak dukung, ya mungkin nggak usah terlalu sering cerita mimpi besar kita ke mereka. Bukan berarti mutusin hubungan ya, tapi lebih jaga energi kita aja. Masuk akal. Terakhir nih, soal ketekunan. Cerita pendaki Joe Simpson yang kakinya patah tapi tetap merangkak balik ke base camp itu gila banget sih. Iya, touching the void itu kan, luar biasa. Apa bener? Ketekunan ini yang jadi pembeda utama antara sukses dan gagal? Seringkali begitu. Kata Sincero, tantangan gede itu pasti ada. Pilihannya ya cuma nyerah atau terus maju, walau selangkah-selangkah. Tekun itu juga artinya berani keluar dari zona nyaman, berani beda pendapat kalau perlu, demi tujuan kita. Wah, dalam banget ya. Jadi, kesimpulannya, ngubah nasib finansial itu ternyata bukan cuma soal strategi atau kerja keras fisik aja ya. Bukan cuma itu. Tapi justru kerjaan utamanya ada di dalam kepala kita sendiri. Ngubah cerita yang kita ulang-ulang ke diri sendiri soal uang. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Kalau cerita di kepala kita sekuat itu ngebentuk realita finansial, coba pikirin deh, area non-finansial mana lagi dalam hidup Anda yang mungkin lagi dibentuk sama cerita-cerita yang Anda